Ikuti Talkshow Solusi SDM bersama MSI Consulting hanya di 96 FM Mercury Surabaya. Selamat berjumpa kembali sahabat Mercury, sahabat YouTube. Salam sehat untuk kita semua. Kesehatan itulah yang paling penting di era-era sekarang ini. Dan senang bisa kembali menghadirkan perbincangannya untuk Anda. Inilah Talkshow Solusi SDM bersama teman-teman dari Magnet Solusi Integra MSI Consulting dan juga narasumber tamunya. Ya, siapa narasumber tamunya, siapa dari MSI, nanti saya akan perkenalkan sesaat lagi kepada Anda. Dan kita membahas tentang lagi-lagi tidak pernah berhenti Solusi SDM ini untuk mengajak Anda terus meningkatkan kompetensi, menyiapkan para SDM. Begitu ya, Bu Novi? Betul. Salam sehat selalu, Bu Novi, apa kabar? Salam sehat juga, Mas Aldi. Kalau saya ngeliat bajunya tak pikir mau daftar ketua umum PSSI loh. Oh, ternyata Kadin. Ini habis gini nih rapat, jadi nggak gonta-ganti. Iya. Nggak ada lagi dah. Kalau mau ini boleh kok. Udah cukup yo. Sadar ya. Iya, saya ini ekstra LLL. Ya, yang penting sehat ya, Bu Novi ya. Alhamdulillah sehat, Mas Aldi. Siapakah narasumber tamu kita hari ini? Ya, narasumber tamu kita pagi ini adalah, panggilannya sih ngerti panggilannya. Nama panjangnya Yakobus Yosi Darmawan SPSI, benar ya? Betul sekali. Oke, dan nama akrabnya, nama panggungnya, nama panggung tuh adalah nama panggilannya adalah Mas Yosi. Iya, betul. Beliau ini HR generalis dari Wahana Gumilang Group. Ya. Mas Yosi, apa kabar? Baik. Sehat ya. Saya Aldi, Mas. Iya, Pak Aldi. Oke. Ya, ini kenal sudah? Bu Novi. Ya, ini apa namanya? Dari BUMN. Badan usaha milik Novi. BUMN MS itu temen anak buahnya yang ngomong ke saya kok, bukan saya kok. Ya, kalau Mas Yosi ini dari Wahana Gumilang Group. Betul sekali, Pak Aldi. Bagaimana profil dari Wahana Gumilang Group ini? Grup yang usahanya apa saja? Monggo silakan kalau boleh kita tahu. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, untuk profil singkat. Mungkin lebih mendekat ke mikrofon, Mas. Oke. Ya. Baik, untuk profil singkat dari Wahana Gumilang Group sendiri, kita bergerak di seputar untuk healthcare lah, gitu kan. Oke. Jadi untuk beberapa anak perusahaannya kita ada yang distributor, ada yang importer juga, dan kita ada startup juga, gitu. Cocok sama sehat-sehat tadi. Iya, sehat-sehat ya. Salam sehat. Nah, kebetulan apa aja kalau boleh tahu yang dijual oleh Wahana, produknya apa aja? Wah, nama healthcare-nya ini apa? Macam-macam sih. Banyak ya. Banyak nih saking alat kesehatan. Jadi contohnya apa? Jadi kayak mungkin alat pengukur tensi. Jadi seperti itu. Jadi kayak ya banyak lah, saking banyaknya saya juga sampai untuk termasuk yang berat-berat ya, alat misalnya hemodialisis kayak gitu ya. Jadi yang untuk cuci darah, terus mesin-mesin untuk radiografi kayak gitu, alat-alat radiografi kayak mulai gitu. Dari yang paling berat-berat sampai yang dikonsumsi maksudnya bukan dikonsumsi Mas, sampai yang bisa disediakan untuk di rumah ada ya. Ada. Kayak tensi itu kan boleh di rumah tuh. Ya, kan? Jadi kayak antigen kayak gitu juga. Kita support. Nama produknya apa? Nama produknya karena kan kita distributor, jadi ya sesuai sama macam-macam ya. Oke. Kantor di mana, Mas? Kalau kantor Surabaya? Iya, betul, Surabaya. Jadi kita ada di daerah di Pacar Keling ada, di daerah Kelampis ada, di daerah Bogorami, daerah Bulak sana. Itu ada juga. Gitu. Kantor pusat di Surabaya ya? Kantor pusat di Surabaya. Nah, kebetulan kita cuma di Surabaya semua. Tapi ada beberapa stasiun yang memang di luar kota, bahkan kita udah merambah ke luar pulau juga. Tapi Wahana Gumilang ini based on Surabaya ya? Based on Surabaya. Oke. Ini perusahaan asli Surabaya. Iya, apa? BUMS ya. Badan usaha asal Surabaya gitu ya. Terus termasuk punya ini kan, aplikasi apps kesehatan namanya Periksain gitu ya. Betul, itu kan salah satu startup. Periksain. Gitu. Iya. Pernah dengar ya? Loh. Apa namanya?
dua kali mungkin ya teman-teman dari Pereksain datang ke saya. Oh gitu. Menawarkan untuk kerjasama. Tapi itu nanti lah ya kita sudah ngobrol. Oh jadi sudah familiar ya. Ya kalau Pereksain saya pernah ngobrol sama beberapa teman. Dan hari ini kita ngobrol tentang mengoptimalkan jadi SDM dalam transformasi digital kayak gitu. Ya seperti kita ketahui kan Mas, dengan perkembangan akhir-akhir ini waktu itu benar-benar dipicu oleh pandemi itu, sehingga mau nggak mau kan usaha atau sebuah bisnis itu harus bertransformasi gitu. Transformasinya supaya cepat ya pakai digital kayak gitu. Jadi namanya transformasi digital itu bukan hanya misalnya pekerjaan laporan yang masihnya manual terus dijadikan Excel. Nah itu bukan transformasi, itu digitalisasi Mas. Kayak gitu. Jadi yang dulu ngerekapnya masih pakai apa, terus kemudian dimulai programkan. Nah itu masih digitalisasi. Seperti itu. Nah, kalau transformasi itu lebih luas karena dia ini meliputi proses bisnisnya juga, orang-orangnya, dan juga ini tadi sumber dayanya itu tadi. Itu yang paling basicnya itu kayaknya. Ya, ini menarik. Ini lagi-lagi ketika membahas soal transformasi begini, yang menarik ini perusahaan yang udah tua ya. Iya. Yang umurnya tua gitu. Yang mungkin mulai dari baby boomer sampai Gen Z-nya ada semua sebagai gitu. karyawan gitu ya. Oke. Kalau di Wahana Gumilang sendiri relatif sudah nggak ada yang level-level baby boomers gitu untuk jadi karyawan, nggak ada ya? Ada. Oh ada ya? Masih. Jadi kayak generasi pertama. Ini kan kebetulan sekarang untuk Wahana Gumilang Group sudah di generasi kedua. Jadi second generation. Jadi untuk anak dari ownernya nih yang sekarang dari foundingnya. Iya, yang udah mulai handle. Jadi untuk istilahnya kayak karyawan-karyawan yang masih berjasa untuk membangun itu juga masih ada gitu. Itu nanti jadi salah satu PR untuk proses transformasi digital tadi. Nah, iya kan gitu. Berarti sebelum saya tanya aja sama Mas Yosi udah dilihat bahwa memang itulah faktanya gitu ya. Di situ mungkin jadi kendalanya. Bu Novi, apa yang harus diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan yang seperti ini, yang masih punya usia karyawan cukup lebar seperti ini? Ya, jadi ini sebenarnya kaitannya dengan apakah perlu transformasi atau enggak gitu kan ya Mas. Nah ini nggak bisa dipaksakan. Artinya nggak bisa dipaksakan itu sebenarnya sangat tergantung pada kebutuhan. Tetapi sebenarnya endingnya kalau perusahaan ini ingin memberikan value added yang lebih kepada customernya, harusnya dia melakukan itu gitu kan. Harusnya melakukan itu. Tetapi tidak mudah karena tergantung kesiapannya. Nah, kesiapannya itu antara lain tadi itu sumber daya manusianya yang tadi itu yang generasinya sudah sangat lama, yang merasa bahwa mereka lebih nyaman, lebih enak, lebih mudah mengerjakannya dengan cara mereka. Padahal sebenarnya ketika volume pekerjaan makin banyak, ketika tuntutan customer ini makin cepat, ketika banyak hal yang banyak hal tidak terprediksikan itu terjadi, maka mau nggak mau sebenarnya ya cara ini sudah sudah absolut gitu loh, sudah nggak bisa kepakai lagi karena dan ini kan anak-anak muda yang sekarang seperti yang kita diskusi beberapa saat yang lalu bahwa sekarang komposisi tenaga kerja sudah 60-70% itu anak-anak yang milenial gitu kan. Nah karakternya kan udah beda. Beda banget ya. Sehingga itu tadi kalau kemudian mereka ditarik mundur ke belakang, ditarik dengan cara yang lebih cara-cara lamanya, itu satu ya mereka ini ini tadi mereka nggak merasa menjadi lebih tidak efisien seperti itu kan. Terus kemudian ya itu tadi hal-hal yang urgent yang harus banyak ditangani itu menjadi lebih besar, tantangan bisnisnya besar, sehingga kemudian itu dengan data-data analitik yang kemudian mereka punya ini harusnya mereka bergerak cepat kayak gitu. Nah kalau yang ada yang seperti itu tadi tantangannya itu tadi mengajak mereka, tetapi memang tidak mudah gitu ya, mengajaknya memang tidak mudah. Ya harus dengan pelan-pelan dan itu tadi mau nggak mau ya wes sistemnya harus sudah ada, mereka belajar secara perlahan untuk bisa mengikutinya gitu Mas. Gitu. Oke. Sekarang kita mau belajar, bukan belajar, kita mau tahu lah ya. Mau ngintip dari keseharian Wahana Gumilang. Karena tadi kan Mas Yosi sudah menyampaikan dan kemudian ada kata-kata yang menurut saya menarik. Untuk menghormati orang-orang yang punya jasa di perusahaan itu, maka Wahana Gumilang tidak serta-merta kemudian mempensiunkan atau menyelesaikan dan lain sebagainya. Tapi sebagai HR generalis,
kesulitannya apa, Mas? Ya, baik. Balik lagi ya, karena memang kebetulan saya dapat tugas, amanat tugas di cikal bakal dari perusahaan-perusahaan yang lain, gitu kan. Nah, kebetulan di situ banyak orang-orang lama juga. Nah, dari situ makanya saya tadi sempat ngobrol sama Bu Novi. Yang pertama kita harus rubah adalah dari segi mental, dalam artian mindset. Nah, apa sih gunanya gitu kan? Nah, kalau kita sih harapannya dengan kita menjabarkan, istilahnya jelasin nih dari segi fungsi dulu, mereka lah sedikit-sedikit beliau-beliau ini lebih bisa mengerti dan beradaptasi. Karena kan memang PR-nya adalah ya seperti Bu Novi juga sampaikan tadi, kita harus siap, ya kan, secara segi resource-nya untuk mungkin aplikasi atau mungkin webnya. Nah, kita juga harus siap untuk mengeducate gitu kan, istilahnya untuk menjelaskan step by step gitu kan. Kan kadang kalau di generasi yang milenial sekarang kan mereka familiar ya dengan gadget teknologi gitu kan. Nah, jadi untuk penyesuaian sendiri harusnya nggak susah kalau teman-teman atau gimana ngomongnya adik-adik gitu kan. Nah, tapi kalau untuk beliau-beliau kakak dan kakek-kakek ini kakak dan kakek step by step. Jadi kita memang perlu perlahan dari manajemen juga harus support. Itu dari manajemen juga support, itu penting ya. Dan cara mengkomunikasikannya juga tidak boleh ini ya, takut kualat ya. Gerusu gitu takut kan. Kualat mungkin Mas Yosi. Anak kecil ngajarin yang tua, kan gak enak. Tapi ada ya, sempat muncul kondisi-kondisi seperti itu, masih sempat muncul nggak? Enggak sih, secara resistensi pasti ada. Resistensi pasti ya. Apalagi kan kita mendobrak kebiasaan, ya kan? Mendobrak kebiasaan. Jadi pengalaman saya di perusahaan sebelumnya juga, kalau kita ada program-program baru, resisten itu pasti ada. Tapi itu perlu. Kadang kita konflik menghindari gitu kan. Justru kalau menurut saya konflik itu perlu, kan konflik ada yang positif juga nih, buat membangun gitu kan. Betul, sekaligus menguji juga apa yang baru ini memang benar-benar sudah nggak ada celahnya gitu kan. Orang-orang yang resisten itu kan kemudian menjadi masukan buat kita gitu ya, untuk melihat dari sudut pandang yang lain gitu. Benar. Nah, dari itu, walaupun resisten, kita lihat nih fungsi kedepannya gimana, apakah jadi positif buat perusahaan atau gimana kan, gitu. Jadi kalau memang dirasa positif ya, tapi tinggal kita sesuaikan caranya gitu sih Pak. Itu yang sederhana misalnya gini loh Mas Aldi, ngatur jadwal gitu kan, itu pakai Google Calendar gitu kan. Tapi kita ini kan nggak biasa, Mbak Uber nggak pakai buka-buka kayak gitu, itu kan. Tulis senang papan lah wes. Ini saya masih agak gitu loh. Jadi jadwal itu kayak kemarin tuh, ini aku hari apa ya, Rebu ini aku ngapain aja gitu. Terus katanya teman-teman, Bu udah di Google Calendar, mana aku nggak bisa masuk. Gitu, itu yang paling gampang. Iya, BUMN ini padahal itu tahu itu penting, tetapi tidak mudah untuk menerima gitu. Ya misalnya nih, sekarang pergi ke restoran, itu kan sebenarnya restoran itu sudah banyak yang tidak menyediakan buku menu. Betul. Suruh pakai scan barcode scan barcode. Ini saya mending tidak makan kalau kayak gitu. Lah kan? Nah, kan males tuh ya. Bentuk resistensi juga berarti. Bentuk resistensi juga. Iya. Itu jadi gitu. Mbak gini, menu gitu. Dia cuma datang nggak bawa apa-apa, terus disodorin ini yang gantung di kalungnya. Ibu tolong scan sini. Aduh, kangelan, handphone saya sudah mau habis baterainya. Saya bilang. Alasannya gitu ya. Iya, males buka cilik-cilik gitu ya Mas Aldi ya. Ya, memang itu. Jadi memang banyak ya. Dan hari ini sahabat Merkuri tenang saja. Nanti kita akan belajar dari yang lebih senior ya, dan belajar juga dari yang muda yang mulai menata untuk bagaimana mencari tips terbaiknya begitu ya. Maka ikuti terus perbincangannya. Saya break dulu ke iklan. Nanti kita lanjutkan kembali.
Oke, kita lanjutkan kembali. Anda yang mau sharing-sharing, monggo silakan. Seperti biasa, saya buka di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp boleh di 0817300096 ya. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol, sudah mencari bukan pembenaran tetapi mencari realita-realita bahwa memang transformasi digital itu sesuatu yang niscaya tidak mungkin bisa tidak ya. Harus gitu ya. Meskipun pada beberapa perusahaan termasuk di Wahana Gumilang juga bukan jadi persoalan, tetapi memang mesti harus ada apa istilahnya ya, ada tip and trik-triknya begitu ya untuk bisa melakukan transformasi ini. Dan kalau kemudian kita bicara soal persiapannya dulu Bu Novi, siapa saja sih sebenarnya yang harus dilibatkan untuk supaya perusahaan itu bisa bertransformasi secara digital? Ya ini harus dari atasnya ya Mas. Jadi top manajemennya, mau CEO-nya, mau owner-nya gitu ya, atau presidirnya gitu, itu harus dari sana gitu. Karena sebenarnya ini adalah strategi bisnis. Karena ini strategi bisnis Mas, bukan hanya orang IT gitu kan. Misalnya merasa kayak gitu, ya wes orang IT aja pokoknya suruh bikin gini-gini gitu. Nah, ini yang pertama harus dapatkan komitmen dari mereka. Nah, kalau komitmen dari mereka ini sebenarnya kan untuk sebagai tanda bahwa memang ini butuh gitu kan. Nah, setelah itu kemudian ya itu tadi program yang mau dirancang itu harus melibatkan BOD-1-nya gitu Mas. BOD-1-nya itu karena apa? Nanti ketika mau ke sana ini sebenarnya kita kan sudah identifikasi, sudah tahu gitu kan, evaluasi bahwa kebutuhannya itu seperti apa di masing-masing bagian. Nah, itulah yang kemudian menjadi bisnis proses baru yang nanti akan di-create dengan adanya transformasi digital itu. Gitu. Terus yang terutama teman-teman dari HR itu harus gitu, karena nanti ini dia yang akan menjadi kayak pelumasnya supaya proses transformasinya ini smooth gitu. Berjalan karena ini tadi ketika nanti berjalan itu relaktannya, jadi itunya sebenarnya dari orang-orang yang ada, dari SDM yang ada, yang mungkin dengan cara-cara yang lebih baru, itu kan ada proses-proses yang tidak biasa mereka lakukan. Nah, tidak biasa dilakukan ini kan mengganggu zona nyaman gitu kan Mas. Nah, itu yang penting ya. Kalau orang IT-nya ya tentunya dia nanti akan, kalau dia mendevelop sendiri ya dia akan sibuk, atau dia akan orang yang paling berkepentingan untuk merumuskan itu tadi ya Pak. Bisnis proses baru dengan adanya transformasi digital itu seperti apa? Seperti itu kalau orang IT-nya kayak gitu. Ya. Sekarang kalau boleh saya ingin mendapatkan cerita-cerita faktanya gitu ya dari Wahana Gumilang. Mas Yosi, selama ini kalau di Wahana Gumilang sendiri tadi kan sempat disampaikan dan disebutkan bahwa memang ada ya mereka-mereka yang dari sisi umur memang harus pelan-pelan diajari untuk bertransformasi digital ini. Nah, kalau boleh secara lebih spesifik, caranya gimana Mas yang selama ini dilakukan di Wahana Gumilang? Ya, kalau caranya sendiri, karena kan biasanya untuk senior-senior itu kan biasanya butuh ketemu langsung nih. Jadi untuk teman-teman IT juga harus menyesuaikan ke divisi-divisi terkait dengan datang sendiri. Jadi walaupun istilahnya tempatnya ya untung aja sih kita semua di Surabaya. Jadi walaupun ada jarak, jadi kita masih tetap bisa akses kayak gitu ya. Tetap ketemu langsung, kendalanya ada apa sih Pak gitu. Kalau misalkan jadi gini, di setiap grup perusahaan walaupun sama-sama misalkan marketing nih, karena kan proses bisnisnya kita juga beda-beda. Nah, itu pasti juga untuk digitalisasi atau transformasi digital ini tadi juga prosesnya pasti juga beda. Nah, makanya dari itu dengan adanya istilahnya kendala yang sedikit ya dalam tanda kutip kendala tadi, ya solusinya adalah kita personal datang ke ini, nggak bisa kita cuma by email atau by WhatsApp. Jadi bener-bener, misalnya ada grup gitu ya, tolong Pak siapa ya nggak bisa ya. Betul. Jadi kita bener-bener harus minimal capri, kalau WA itu capri ya. Personal. WhatsApp pun cuma buat janji. Iya betul gitu. Harus ditemuin. Ayo Pak, wonten waktu gitu kan. Kira-kira sakit nggak kita ngobrol sekedap gitu kan. Nah, dari segi etika juga mereka ngerasa diajeni gitu, ngerasa dihargain. Apalagi kita orang-orang muda juga harus bisa atau pintar menempatkan diri. Seperti yang Bu Novi sampaikan juga tadi, HR sebagai
pelumas untuk mengurangi gesekan. Gesekan, betul. Harapannya seperti itu sih Pak. Ya, itu kalau misalnya yang baby boomers yang sudah senior itu ada di posisi yang mungkin levelnya manajer ke atas gitu ya. Ada nggak yang sudah sepuh-sepuh tapi levelnya itu mungkin cuman di bagian gudang atau di apa? Nah ini bagaimana memperlakukan mereka? Apakah lebih berani karena mereka ada di bawah gitu ya, bukan di level pimpinan atau atasan? Itu gimana Mas selama ini? Ya, kebetulan ya syukur dari kita grup sendiri, kita kan sistemnya kekeluargaan nih, emang basicnya seperti itu. Jadi walaupun sepuh, ya kita tetap menghargain kesepuhannya beliau, maksudnya keseniorannya beliau, bukannya karena jabatannya hanya staff nih, gitu kan. Jadi kita tetap ngargain gitu, nggak yang tadi Bapak sampaikan berani atau kayak gitu. Nggak, kita tetap karena ada beberapa juga yang masih posisinya ya memang stagnan kayak gitu, karena memang mungkin kualitas atau seperti apa kita nggak tahu kan awalnya, karena memang itu dipercaya dari generasi pertama. Iya, karena memang ada banyak apa namanya histori-histori yang tidak bisa diterjemahkan gitu ya, dijabarkan juga kan, ketika bicara soal perusahaan lama itu selalu ada orang-orang lama yang notabene ini kemampuan gak seberapa tapi ini orangnya bapaknya ini gitu kan. Selalu ada cerita-cerita kayak begitu gitu ya. Berarti artinya kalau di Wahana Gumilang sendiri so far so good ya, nggak ada masalah ya. So far so good. Tapi itu memang karena mengubah kebiasaan itu kan susah, agak suatu tantangan. Kita nggak bisa bilang susah ya, karena kalau susah jadi tersugesti kan. Jadi kita ngomongnya tantangan. Jadi kudu lebih effort kitanya juga gitu kan. Oke, kita ke penelpon dulu. Selamat pagi Mercury. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini baby boomer juga ini Pak Sumarwito, monggo silakan. Ini yang bayangan saya kan, saya nggak ngikuti mulai awal. Ini seperti pedagang perantara gitu atau jadi yang menangani beberapa perusahaan yang membuat alat-alat atau distributor Pak, ya perusahaan distributor. Iya, distributor kan gitu. Apa juga menangani untuk ekspor impor. Jadi kan biasanya kalau ekspor impor itu pakai pedagang perantara, tidak mungkin dia langsung ke produsen ya yang bikin barang kan, tidak mungkin. Lantas juga yang sudah senior sudah pinter ninggalkan perusahaan, aku iso dewe, aku tak mendirikan perusahaan dewe. Kira-kira ada nggak begitu? Lantas juga ada pesaing yang sama jenisnya perusahaan ini yang masuk, dia nyerobot lah itu kan, nyerobot itu ada perjanjiannya gimana? Dan orang perusahaan yang sudah ditangani dia itu sudah tidak bisa gerak apa-apa, nggak bisa dodol dewe, nggak bisa dewe kan gitu. Ada hal perjanjiannya begitu. Soalnya kadang-kadang kan pakai IT atau apa sing aku ya iso lebih dari itu. Copot aja kan gitu. Ada itu kadang-kadang mau angkal nanti aku konsumen Nah, ini kan katanya coba bergeraknya di Surabaya aja ya. Kalau luar negeri atau apa itu kira-kira bisa nggak? Atau mungkin Mercury ya. Mercury itu golek iklan. Melalui perusahaan ini kan juga bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semangatnya Pak Sumarwito. Saya mencoba untuk mengidentifikasi pertanyaan panjenengan. Yang pertama itu kalau soal dibajak bagaimana. Kemudian yang kedua kalau soal nggak perlu harus dibajak kalau karyawannya bikin sendiri, karena kan perusahaan distribusi ini kan pokoknya tahu jalurnya, mungkin dia bisa tahu perusahaan-perusahaan yang harus dihubungi, dia bisa bikin sendiri. Terus apalagi tadi ya? Eksportir atau importir. Ya gitu. Monggo silakan. Ya, mungkin saya jawab dari yang pertanyaan yang terakhir dulu. Kalau ekspor kita belum, kita hanya ada satu perusahaan itu yang kita importir, gitu. Terus tadi yang sewu ada kalau pembajakan. Ya, kalau bajak-pembajak mangkel ndak gitu. Sebagai pelaku. Kita sebagai pelaku pembajaknya. Jadi malah kita justru belum pernah misleading gitu, belum pernah dihukum kita ya. Oke. Malah kita menelikung banyak orang ya. Iya, kita malah justru jadi pelaku penyelidingan itu. Penyelidingan. Gitu. Terus sama satu di pertanyaan apa Pak? Kalau ada karyawan yang kemudian udah pintar, yang senior bikin sendiri gitu. Bikin sendiri. Ada nggak pengalaman kayak gitu?
Belum ada, tapi misalkan nanti ada, saya yakin manajemen sendiri pasti nggak keberatan juga. Berarti kan kita sudah bisa istilahnya menginspirasi rekan-rekan untuk buat lapangan kerjaan baru, gitu kan? Meskipun ya rocok mangkel dikit toh. Mangkel ya dikit lah dikit. Kalau saya secara pribadi, saya secara pribadi sih saya malah bangga gitu kan. Bisnis saya jadi inspirasi nih buat karyawan saya gitu kan. Malah kita jadi istilahnya mungkin saingan atau mungkin kedepannya kita sesuaikan nih proses bisnisnya atau bisnisnya kita sesuaikan malah jadi partner. Nah itu malah dengan dia buka baru otomatis buka lapangan pekerjaan baru. Itu sih gambaran kalau saya mewakili pemikiran manajemen karena ya gambaran saya dari generasi pertama. Beliau-beliau ini sangat mengayomi sekali kalau dari ceritanya rekan-rekan yang senior itu, makanya banyak generasi orang lama ini yang masih bertahan dan istilahnya mengabdikan diri ke sampai perusahaan sekarang, begitu sih Pak. Oke. Saya ingat tadi ada satu lagi dari Pak Sumarwito. Kalau di mobil itu kan ada istilahnya kita kenal dengan ATPM ya. Agen tunggal pemegang merek. Jadi orang yang boleh datengin mobil merek X itu ya cuman si A, si B nggak boleh. Nah kalau di perusahaan distribusi seperti ini, tadi Pak Sumarwito menanyakan bagaimana tipsnya gitu supaya perusahaan tuh nggak bisa lari kemana-mana, diikat terus sama wahana gumilang gitu. Kalau ini bukan rahasia, monggo silakan disampaikan. Gitu. Sebenarnya ada rumus-rumus tersendiri. Ini kan biasanya yang paling ngerti, paling paham rekan-rekan marketing. Marketing sih ya. Iya. Kita sih kedekatan secara emosional yang kita ambil di sini. Ya, ngajak ngopi, ngajak mancing. Yang umum-umum lah ya, itu ya. Kayak gitu sih. Gitu. Tapi sejauh ini karena kita memelihara hubungan baik tadi, apalagi kan apalagi kayak customer yang udah existing kan pasti juga mengenal generasi pertama kan. Jadi mereka atau beliau-beliau itu juga mengenal untuk ini ya. Itu mungkin kedekatan itu juga yang menjadikan ikatannya juga semakin kuat gitu ya. Ini pertanyaan ini berlaku juga untuk BUMN MSI loh. Jangan goyang-goyang soal. Dijawab gimana caranya? Tipsnya apa ini BUMN MSI? Oke, jadi supaya klien itu tidak berpaling ke lain hati gitu. Kalau konsultan, ini kan saya bicara konsultan ya. Kalau misalnya konsultan itu kita lebih ke referral gitu ya. Jadi kepercayaan gitu ya. Jadi karena lebih karena kepercayaan, lebih karena profesionalitas kayak gitu. Dan selama ini kalau dari kami sih itu tadi menjaga kepercayaan dan profesionalitas, dan itu yang biasanya karena direferensikan gitu loh. Jadi karena itu enggak direferensikan tuh kan artinya orang yang sudah sangat percaya, terus kemudian dia akan menyampaikan kabar baik tentang kita kepada orang lain gitu. Jadi ya lebih sama aja. Jadi kita menjaga hubungan itu supaya tetap baik, dan yang terutama karena konsultan itu lebih kaitannya dengan manajemen, maka itu tadi faktor trust dan profesional dan mutu itu menjadi yang utama Mas gitu. Gitu kalau ini mungkin ke pelayanannya yang kayak gitu-gitu kan. Jadi selain hal-hal yang sifatnya informal tadi ya, maksudnya yang di luar hal-hal yang sifatnya baku gitu. Jadi kayak misalnya mutu, kalau kami ini mutu gitu ya. Kalau harga sebenarnya mungkin nggak terlalu ini ya Mas gitu ya. Jadi bukan karena harga terus kemudian mereka jadi ke kita gitu, enggak juga kayak gitu. Itu tadi mungkin hal-hal yang seperti itu, dan di luar hubungan yang kita profesional sama mereka ada ikatan-ikatan kayak gitu. Ya, oke. Paling tidak hari ini kita sudah belajar 2 dari BUMN MSI yang notabene adalah jasa gitu ya, dan dari wahana gumilang bagaimana cara-cara untuk bisa mengikat klien gitu kan? Iya, untuk mengikat. Ya, paling tidak meskipun masih ada banyak yang disembunyiin. Dan ini adalah untuk cara mengikat klien ini pakai solusi SDM Mas. Solusi SDM ya. Iya betul. Saya lo tahu. Enggak. Tapi semuanya yang penting bisa berjalan smooth kata Mas Yosi tadi ya gitu ya. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali sahabat Mercury, silakan. Saya sudah melihat ada beberapa atau baru satu nih pertanyaan yang masuk. Silakan untuk Anda bertanya ataupun juga memberikan sharing-sharing Anda di 0315620096 di belakang Pak Sumarwito, atau melalui WhatsApp juga boleh di 0817300096. Kita ke iklan dulu.
terima kasih Anda yang sudah menyampaikan sharingnya. Ada Ibu Dewi. Halo Ibu Dewi, terima kasih sudah berkenan mampir di perbincangan talk show Solusi SDM ya. Kalau pertanyaan Bu Dewi begini, bagaimana kalau tim admin kurang welcome transformasi digital yang buntutnya menambah beban pekerjaan di tim toko atau gudang, sedangkan owner kurang tanggap akan hal ini? Anggapannya tim toko atau gudang itu selalu salah. Mohon tanggapan. Nah ini, ayo mulai Ibu Dewi ya. Silakan ke Bu Novi dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, paham ya tapi ya. Oke. Jadi merepotkan lah intinya gitu kan. Karena adminnya nggak welcome ini gitu ya. Oke. Nah itu tadi sebenarnya kalau setiap orang ini ketika mengerjakan sebuah pekerjaan kan menurut saya harus ngerti fungsi atau perannya dia gitu kan ya Mas. Jadi kalau misalnya tadi adminnya itu apa misalnya, berarti dengan adanya jabatan dia sebenarnya tujuannya adalah supaya kemudian misalnya di gudang semua proses keluar masuknya barang, terus kemudian persediaan barang, itu dia paham, dia tahu gitu kan. Nah, supaya tahu kalau dengan cara yang lama itu kan effortnya lebih besar gitu. Perkara bahwa nanti di awal prosesnya itu lebih rumit itu pasti karena mindah data kan Mas, input awal itemnya apalagi kayak ribuan itu memang prosesnya awal di situ. Tetapi ketika kemudian itu sudah berjalan dengan baik, itu proses terjadinya kesalahan itu saya jamin pasti akan lebih minim. Terus mendapatkan informasi ketersediaan barang itu pasti lebih cepat. Terus tahu barang apa yang istilahnya kalau stok itu kan ada batas minimal. Jadi kapan kita boleh beli supaya kemudian barang itu nggak terlalu banyak menumpuk di gudang gitu kan. Sehingga batas minimal itu sehingga cukup ini untuk persediaan kalau ada yang minta. Tetapi dengan kita nunggu barang datang itu sebenarnya masih cukup untuk beli, sehingga kita ini tidak harus menyediakan tempat banyak untuk nyimpennya gitu kan. Nah itu juga pasti akan lebih akurat, sehingga efeknya pasti ke biaya kayak gitu ya. Kalau yang ke bagian lain ke keuangan pasti biaya, tetapi juga itu tadi dia nggak perlu menyiapkan space yang terlalu besar, sehingga tadi tuh dengan mutasi barang yang misalnya rata-ratanya seberapa, dia bisa mengantisipasi jumlah persediaannya itu seberapa sih rata-rata sebulan yang harus disiapkan untuk misalnya masing-masing item gitu. Bahwa tadi tuh kok dikatakan bahwa awalnya yang itu yang repot gitu ya, karena memang akan ini kan input gitu kan, ini spesifiknya terus distributornya mana dan sebagainya. Nah itu pasti effort. Tetapi itu tadi pasti akan menjadi lebih mudah, lebih ini, sehingga kita juga tahu bahwa dengan pengiriman yang mana yang kemudian ini bisa, kan mereka pasti punya perkiraan waktu sampai mana yang sering kali tepat waktu, mana yang misalnya sering kali terlambat, yang itu akan lebih mudah dideteksi gitu Mas. Iya. Dan jadi lebih melihat manfaatnya lah. Lebih melihat manfaatnya begitu ya. Nah untuk melengkapi Bu Novi, sebenarnya kasus Bu Dewi ini menunjukkan betapa pentingnya di perusahaan itu ada HR ya. Betul, karena kan kalau owner kemudian taunya yang salah bagian toko atau gudangnya, sementara sebenarnya kalau menurut anak-anak yang ada di toko gudang itu kata Bu Dewi itu yang salah adminnya. Nah ini kan selalu tidak ada jembatan begitu ya. Komentarnya Mas Yosi? Ya, fungsinya HR mirip-mirip lah sama Oli. Jadi kan mengurangi gesekan tadi. Nah maka dari itu saya juga saran untuk rekan-rekan HR, walaupun istilahnya saya juga nggak senior banget ya. Nah jadi saran saya untuk rekan-rekan HR juga lebih proaktif aja. Walaupun kita sebenarnya posisi HR itu ada di dua kaki ya, manajemen dan ini. Jadi ada sometimes kita yang harus memang memberi pengertian ya istilahnya untuk ke manajemen ini harusnya seperti apa sih, baiknya seperti apa sih. Betul. Gitu kan. Nah bahkan untuk kita ke karyawan sendiri, jadi misalkan ada penyampaian untuk kebijakan-kebijakan, nah kita kan nggak mungkin nih yang disampaikan ke dari manajemen apa kita langsung sampaikan, kita nggak filter, kita nggak parafrase gitu istilahnya, kita nggak supaya lebih halus. Kan biasanya kalau manajemen kan nunjuk gitu kan langsung. Nah, itu kan sering, apalagi sebagai basicnya manusia gitu kan, nggak suka yang tiba-tiba di kamu gitu kan. Nah, tugasnya HR lah yang istilahnya memperhalus lah ya, memfilter atau jadi ada kata-kata yang harusnya nggak disampaikan atau kita pilihan kata yang lain, jadi seperti itu. Iya. Itulah kenapa
rata-rata orang-orang HRD itu selalu psikologi ya. Kata aja dipilih ya. Tapi tidak harus yang berbunga-bunga terlalu gitu ya. Tapi kalau komentar untuk di perusahaan seperti misalnya di tempat Bu Dewi seperti apa ya sebaiknya ya Mas? Saya mengasumsikan ini HR-nya nggak ada ini ya. Kalau sampai kemudian masing-masing pihak ini terus merasa nggak dibelani sama owner itu kan berarti ada kesenjangan lah. Komentarnya seperti apa Mas? Dari segi owner sendiri nih, ini kan karena kita ngomong owner itu kan pemilik perusahaan nih. Nah, dibalikin lagi, tujuannya apa sih, gitu kan? Tujuannya apa sih? Aku bangun perusahaan ini atau bangun usaha ini, gitu kan? Jadi kalau misalkan jangan semata-mata yang bersangkutan atau beliaunya adalah pemilik, jadi dia nggak mau introspeksi juga. Nah, makanya dari itu selain dari adminnya juga diedukasi. Ownernya sendiri juga harus introspeksi, gitu kan? Gimana sih caranya supaya jalannya perusahaan ini atau usaha ini sesuai sama visi misi awal saya, kayak gitu. Jadi ya saran saya dari pertama untuk benahin itu di pemiliknya dulu. Di pemiliknya dan Bu Dewi juga harus punya keberanian untuk menyampaikan, mencari waktu kah misalnya untuk ngobrol dengan owner ya. Itu keniscayaan Bu, nggak bisa. Jadi posisinya Bu Dewinya, ownernya jangan-jangan nanti gitu kan. Makanya saya juga nyampain seperti itu sih Pak. Kalau Ibu memang merasa perlu, ada MSI yang bisa menjadi jembatan. Betul banget. Ya, kan? Betul. Kan. Saya ini marketing. FIFA. Ya. Oke, terus kemudian ada Pak Anton. Kalau generasi old harus mau menerima perubahan meski butuh waktu untuk belajar. Tapi bagaimana kalau perusahaan kurang optimal dalam menyediakan alat yang dibutuhkan sebagai support? Iya. Maksudnya berarti mungkin PC-nya, ini toolsnya. Tuntutannya itu harus ini pokoknya stok barang gimana, distribusi nggak boleh ini. Itu keniscayaan kalau harus nyambung, maksudnya itu harus jadi satu paket gitu. Karena kalau kita mau ke sana ya pasti pirantinya juga disiapkan gitu. Karena kan nggak mungkin yang dirubah cuman knowledge-nya, tetapi hardware-nya nggak ada. Iya. Suruh perang cuma bawa lidi, beruncing lagi, lidi gitu kan. Jadi dua narasumber ini sepakat ya, Mas Yosi juga sepakat. Sekali, apalagi dia senior juga kan, senior saya gitu kan. Kalau ini kan ya karena itu melekatkan, karena ketika kita bicara tadi itu transformasi digital itu sebenarnya itu tadi kan Mas, people-nya, terus kemudian bisnis prosesnya juga tadi itu digitalisasinya gitu kan. Jadi proses pengalihan teknologinya tadi, penggunaan teknologinya itu tadi. Nah, ini ya memang harus tiga-tiganya. Kalau tadi itu ininya sudah dirubah, sarana penunjangnya pengalihan teknologinya tadi tidak didukung kan ya menjadi sulit gitu kan. Nggak mungkin jalan lah kalau nggak mungkin jalan. Ya mungkin tidak harus beli yang baru gitu ya. Solusinya tidak harus beli yang baru gitu kan. Kalau misalnya untuk nginput data gitu bisa yang komputer lama, PC lama itu masih bisa digunakan ya digunakan. Karena hanya gunanya untuk nginput data, tidak untuk mengolah yang canggih-canggih, tidak untuk membuat desain yang spektakuler yang kayak gimana, kayak gitu Mas. Ya, ini kalau misalnya kemudian masalah ini disampaikan oleh bawahan ke HR kan ngomong apa ke manajemen? Nah, sebagai sebuah pembelajaran ya untuk sahabat-sahabat Mercury. Menjembatani ya. Pernyataan saya yang di dua kaki tadi. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan nih keluh kesah dari rekan-rekan ke manajemen sendiri gitu kan. Nah, maka dari itu kita ya nggak hanya selalu siap ya, tapi kan kita harus juga menyampaikan nih baiknya seperti apa, gitu kan? Kita mengupayakan, jangan kita hanya yes man aja, gitu kan? Di situ kan fungsi HR yang sebenarnya. Jadi nggak bisa, walaupun kita rekrut dari owner ya, by owner gitu kan. Nah, tapi kita jangan sampai lupa fungsi kita sebenarnya apa sebagai HR sendiri, sebagai penjembatan kan, gitu kan? Jangan sampai kebijakan-kebijakan ini justru malah jauh merugikan untuk kesejahteraan karyawan-karyawan. Begitu pandangan saya. Ya, terima kasih Mas Yosi. Kemudian ada Pak Bambang, ini khusus bertanya ke Wahana Gumilang. Kalau di Wahana Gumilang Group, challenge apa yang paling menantang dalam
pengembangan SDM di era digital? Challenge yang paling menantang, wah ini tantangan yang yang luar biasa sih sebenarnya. Karena kita hampir semuanya banyak yang masih manual nih. Jadi kan benar-benar kita harus ngerubah dari bawah banget gitu kan, dari basic proses bisnisnya sendiri, sehingga tujuan dari manajemen untuk menganalisa gitu kan, mengevaluasi juga berjalan. Tantangannya memang luar biasa karena yaitu benar-benar sepertinya kita kebanyakan, kecuali yang untuk anak-anak perusahaan yang udah startup ya. Startup itu beda lagi gitu ya. Iya. Karena mayoritas untuk karyawannya juga memang di perusahaan-perusahaan yang pertama gitu. Ya, Bu Novi, artinya dari apa yang ditanyakan oleh Pak Bambang ini juga menjadi catatan penting bahwa perusahaan juga tidak harus serta-merta ya. Jangan karena mendengarkan program talk show kita kali ini terus kemudian perusahaan ayo cepet-cepet ini harus digital semua ini. Iya. Loh, karena harus sesuai dengan kebutuhan juga ya. Iya, betul. Karena itu merumuskannya tidak ujuk-ujuk gitu ya. Itu pasti ada prosesnya. Terus kedua tadi itu effortnya luar biasa gitu kan. Effortnya luar biasa untuk beralih gitu kan, terus kemudian yang ketiga itu biayanya juga lumayan gitu loh. Jadi maksudnya biayanya juga lumayan. Jadi memang tidak bisa kalau tadi serta-merta gitu. Mungkin kalau saran saya mungkin dimulai dari digitalisasi. Digitalisasi itu yang tadi itu loh, yang dari yang ribet itu tadi menjadi lebih sederhana. Misalnya contohnya ini kayak misalnya di MSI di tempat kami. Kalau dulu evaluasi pelatihan gitu, habis ada pelatihan kita baginya masih kertas gitu ya. Terus sekarang paperless, tapi meskipun dengan cara misalnya pakai Google Form kayak gitu. Jadi sudah nggak ada lagi bagi-bagi kertas, karena dengan itu kita sudah nggak pakai teli ya. Dulu itu kan masih teli 1, 2, 3 yang ini gitu kan. Mentabulasikannya lebih gampang. Tabulasi gitu ya. Nah itu kan sudah langsung ditarik pakai Excel. Jumlahnya yang happy berapa banyak, yang unhappy berapa banyak. Terus masukannya apa, sehingga kalau kita bikin laporan untuk laporan itu lebih mudah. Itu cara yang mungkin gampang. Jadi ada ada prosesnya kayak gitu. Terus misalnya kalau dulu pencatatan ini customer yang telepon ke kami untuk minta jasa gitu ya, itu masih dicatatnya di masing-masing orang, siapa yang nerima dicatat di situ, nggak ada formatnya. Pokoknya nanti kalau ini di tempat mana ya, di telepon mana ya gitu kan. Dulu tuh kontak itu siapa ya gitu, kita nyari kayak gitu. Terus kan data ini potensi hilangnya staff itu kan juga besar kayak gitu kan. Padahal ini data ini, lead ini kan bisa kita gunakan untuk kita prospek-prospek berikutnya. Nah, terus akhirnya kita mulai nih, kalau misalnya ada ini customer baru bertanya, kita bikin program gitu kan. Berarti dari situ mulai dari prospek, di input PT apa, telepon, alamat, bidang usaha apa, email address kayak gitu kan. Nah, ini sudah yang harapannya nanti dari sini kalau mereka tertarik dibikinkan proposal. Dari proposal ini supaya kemudian kita tahu dari sekian banyak permintaan yang akhirnya berminat benar berapa untuk analisa. Terus dari sekian banyak proposal yang dibuat, yang deal berapa banyak kayak gitu Mas. Nah ini sederhana. Tapi di tempat saya ini setahun tidak jalan-jalan Mas. Itu. Setahun tidak jalan-jalan karena tidak tahu bahwa ini nanti dan orangnya tidak banyak. Ini kan saya mau push gitu juga susah juga gitu kan ya. Karena memang ternyata di dalam pelaksanaannya itu ada kendala-kendala. Ini ternyata nggak bisa gini, nggak bisa langsung dilihat dari dashboardnya kayak gitu. Tapi kan sebenarnya itu bisa dengan perbaikan-perbaikan yang kita insert di dalamnya gitu kan Mas. Seperti itu. Jadi itu tadi prosesnya nggak terus mulus smooth gitu karena mesti ada kayak bug-bugnya yang ternyata nggak berjalan mulus seperti yang kita harapkan. Kayak gitu. Ada kita pakai program rekrutmen, kita sudah nih ngundang developer, terus kemudian kita bilang gini. Itu di tempat saya juga belum jalan Mas gitu. Jadi nggak mudah. Ini baru yang parsial, belum nanti itu yang mengintegrasikan semua. Kayak gitu Mas. Dan inilah pengakuan dosa yang saya pikir menarik untuk jangan serta-merta ya. Karena semuanya disesuaikan. Bahkan terima kasih juga Mas Yosi yang tadi juga sudah menyampaikan bahwa di Wahana Gumilang pun masih banyak yang masih
belum belum secara digital begitu ya. Dan sebenarnya selain soal usia, tantangannya apa aja, Mas? Selain usia sama pasti biaya ya, karena investasinya tidak mudah gitu ya. Iya tadi itu udah dijawab langsung sama Pak. Oh gitu ya. Iya, jadi untuk mempersiapkan memang kita butuh investasi yang cukup besar. Nah, untuk persiapan sendiri ya saya salut dengan beliau ini yang tadi saya sempat sebutkan ke Bu Novi juga. Jadi beliau ini artinya atasanmu? Bukan, ada tim dari satu anak perusahaan yang kebetulan dia incas untuk mendevelop program ini. Iya. Saya lihat untuk effortnya memang beliau sering datang ke kita karena memang ya tadi yang saya sampaikan di perusahaan kita, perusahaan yang kebetulan saya yang incas ini lebih banyak orangnya, jadi harusnya masalahnya lebih kompleks. Jadi untuk dari segi waktu beliau lebih banyak menghabiskan waktu di sana untuk supaya aplikasi ini berjalan, meminimalisir bug tadi. Gitu. Ya karena walaupun sama-sama admin, tapi di PT ini dan PT yang satunya pasti untuk prosesnya beda. Nah maka dari itu kita hajar yang paling kompleks dulu deh, gitu kan. Yang orangnya paling banyak dulu deh, gitu. Yang PR-nya paling banyak dulu deh, gitu. Nanti harapannya dengan pengalaman seperti itu di PT-PT yang lain kan yang lebih effortless lah istilahnya, itu lebih cepat lah kita untuk penanganannya kayak gitu sih Pak. Oke. Baik, karena waktunya kita juga sudah mepet, mungkin kita langsung sambung saja dengan closing statement Mas Yosi dari apa yang kita diskusikan, dari apa yang kemudian menjadi keseharian di Wahana Gumilang, dan tadi juga ada insight-insight menarik dari Bu Novi dengan MSI-nya. Closing statement dari ketika kita ingin mengembangkan SDM bertransformasi secara digital, apa yang bisa menjadi closing statement, Mas? Kalau dari saya sendiri, jangan takut berkonflik, karena dari konflik itu kita dapat solusi. Gitu sih. Jangan takut berkonflik, karena dari konflik itulah kita akan mendapatkan solusi. Begitu. Oke. Sekarang saya ke yang lebih senior kita, sesembahan kita. Langsung Oke, jadi dalam proses ini terutama ini kalau untuk staff-staff ya, kalau mungkin manajemen sudah aware gitu ya, sudah tahu gitu. Nah, buat orang yang nantinya akan ketiban sampur menjadi katanya lebih repot itu gitu kan. Dulu nggak ada begini-begini, sekarang harus kayak gini gitu. Lebih didokumentasikan, lebih supaya sistematis. Itu adalah mereka tahu dulu manfaatnya gitu. Jadi kalau nggak ngerti manfaatnya, itu mereka nanti ya itu tadi banyak hal yang kemudian akan menjadi keberatan-keberatan buat mereka, dan itu menjadi halangan untuk dilakukannya seperti itu. Jadi mereka harus tahu nanti akan endingnya seperti apa. Tadi seperti kalau misalnya dilakukan Mas Yosi tadi, kalau orang sudah melihat ada manfaat yang didapatkan dari satu unit bisnis dan kemudian itu ternyata berjalan smooth, maka yang lainnya pasti akan tertarik dengan melihat bahwa itu sudah setelah jalan itu ternyata begitu ya. Ternyata kita ini tidak perlu lembur-lembur. Ternyata nggak perlu nyari selisih dengan manual gitu kan. Yang harus terus harus geger sama sana. Datamu nggak benar, salah nyatet. Angkanya 9 kayak 0 ya. Yang satunya lagi nyulis 3 kayak apa, kayak gitulah. 3 kayak 8 misalnya kayak gitu. Nah itu pasti akan mudah untuk kemudian kita menerima perubahan itu gitu Mas. Gitu ya. Oke. Itu sahabat Merkuri, saya percaya ini menjadi insight yang luar biasa, dan silakan diterjemahkan sedemikian rupa begitu ya. Kalau Anda tertinggal dengan perbincangan ini dari awal, nanti Anda boleh nonton juga di akun YouTube-nya Merkuri ya, Radio Merkuri 96, karena nanti talkshow ini juga akan diupload di channel YouTube-nya Merkuri, Radio Merkuri 96. Anda bisa menonton yang berulang-ulang kapanpun Anda mau menonton, dan jangan lupa untuk di like ya, dan juga subscribe yang penting gitu. Terus bunyikan loncengnya. Iya, bunyikan loncengnya supaya setiap kali kita ada yang baru itu selalu Anda akan mendapatkan notifikasinya. Oke, baik.